Sabarlah, berilah kesempatan kami untuk bekerja sungguh-sungguh sebentar. Saya mengerti sebenarnya saudara, berat sekali untuk sabar. Saya juga berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, ya kan? Berilah saya kekuatan untuk memberi hasil untuk rakyat secepatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Opini Kino Television Indonesia. Kali ini Opini Kino menyajikan bagaimana Presiden kita yang tercinta Prabowo Subianto dapat dikategorikan dia memiliki ilmu dewa dan memahami kondisi alam saat ini. Tapi ngomongnya korannya nggak turun loh Pak, korannya naik terus gitu. Apa hasil kamu hari ini? Kalau setelah saya lulus juga gitu, kan lulus kan. Saudara, hanyalah seorang yang punya wawasan setingkat dewa yang mampu membongkar oligarki ini. Karena itu Presiden Prabowo Subianto mulai membeberkan satu persatu kenapa Indonesia miskin. Ternyata ada kalangan oligarki yang sengaja memiskinkan Indonesia. Mari kita saksikan. Sabarlah, berilah kesempatan kami untuk bekerja sungguh-sungguh sebentar. Saya mengerti sebenarnya saudara, berat sekali untuk sabar. Saya juga berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, ya kan? Berilah saya kekuatan untuk memberi hasil untuk rakyat secepatnya. Mengapa Presiden ke-8 ini meminta rakyatnya bersabar? Tak hanya itu, baru-baru ini ia juga menyebutkan bakal ada kejutan besar dalam beberapa bulan ke depan dan mengakui telah mengetahui berbagai akal-akalan. Siapakah yang berani berbohong pada Presiden? Bantu oleh menteri-menteri saya positif kita akan bikin kejutan-kejutan besar di minggu-minggu dan bulan-bulan yang akan datang. Saudara, Presiden tercinta kita sudah berjanji bahwa dalam minggu-minggu depan akan dibongkar siapa kalangan penjahat yang selalu memiskinkan Indonesia itu. Mari kita bongkar dan bongkar. Prabowo akan melakukan instrumen lembut atau soft crossing approach. Tetapi jika mereka melawan, mau tidak mau, tindakan keras akan dilakukan. Terpilih menjadi presiden, kalian akan memahami bahwa sebetulnya Prabowo sedang menyiapkan sebuah rencana besar yang akan dilakukan dalam waktu singkat demi keselamatan Indonesia. Rencana ini jika dijalankan akan mengubah secara drastis cara kita bernegara sekaligus menjadi batu loncatan menuju Indonesia maju. Itulah sebabnya ia sangat optimis pertumbuhan ekonomi kita bisa mencapai 8% selama 5 tahun ke depan. Meskipun banyak
negara tetangga maupun negara maju yang meragukan mimpi tersebut. Satu persatu, rencana rahasia itu mulai terendus dan diketahui arahnya. Salah satunya dibongkar oleh Bosman Mardigu yang selama ini mengikuti banyak rapat-rapat terbatas sekaligus menjadi konsultan ekonomi politik dan ketahanan untuk para pembantu Prabowo. Begitu kita sudah bersama power, ini adalah sebuah realita. Banyak sekali acara-acara BUMN, rapat kerja, Bosman diundang, bukan hanya sebagai pembicara tapi sebagai konsultan, dan sangat mengejutkan, dan saya tidak menyebutkan beberapa nama, hampir setiap minggu selalu ada rapat kerja, rapat koordinasi di jajaran C-level, di BUMN. Jadi rencana itu saya namakan operasi oligarki, yakni menertibkan sekaligus mengendalikan segelintir orang kaya yang selama ini berkuasa dan menjadi benalu dalam ekonomi Indonesia. Saudara, operasi oligarki akan kita mulai, dan tidak ada alasan oligarki dan 9 naga itu kita harus musnahkan jika saja mereka melawan. Prabowo tampaknya sudah lama menyadari bahwa kekayaan negara ini hanya menguntungkan segelintir orang yang pundi-pundinya makin bertambah, sedangkan rakyat kecil terus menderita dalam kemiskinan. Ya, rantai setan kemiskinan selalu menjadi masalah yang mengganjal Indonesia bahkan sejak merasakan kemerdekaan. Orang kaya makin bertambah kaya, sementara orang miskin tetap miskin, bahkan terus miskin. Satu hal yang pasti, bahwa sebagai seorang jenderal yang menguasai strategi, Prabowo selama ini tak banyak bersuara. Diam-diam, ia mengamati secara serius sembari menyusun strategi bernegara jika diberikan kepercayaan untuk berkuasa. Kini ia sudah mendapati kekuasaan itu, dan sepertinya operasi oligarki adalah langkah pertama yang akan ia lakukan. Saudara, presiden kita tercinta bukanlah seorang lelaki biasa, tetapi dia seorang jenderal yang patut menggertak jika saja kalangan oligarki itu masih melawan dan nakal. Suka atau tidak suka, kita habisi. Akhirnya terpenuhi juga, dan ternyata ada beberapa belang-belang yang tersisa atau residu dari pemerintahan lama. Ini juga sulit ya, kalau misalnya saat ini ya seorang Anies berkuasa pun dia akan mendapatkan masalah seperti begini. Tapi ya biarlah Pak Prabowo yang membersihkan ini semua perlahan. Belangnya oligar ketahuan semua saat ini, alhamdulillah ya. Dan akan banyak lagi belang-belangnya oligar akan terbuka, dan ini memang strategi Pak Prabowo memancing itu keluar gitu ya. Jadi 100 hari pertama adalah membuka belang-belangnya oligar gitu ya. Dan telah berhasil satu-satu ya dimunculin. Anda pikir itu muncul sendiri, Anda pikir itu Sadidu, Anda mikir itu adalah orang. Enggak Pak, Bapak Ibu, saya kasih tahu. Ini adalah gerakan shadow yang memunculkan seluruh belang-belangnya para oligar yang memang Pak Prabowo bilang dia akan bersihkan ini semua. Jadi nanti muncul lagi lah di sisi timurnya Surabaya. Banyak hal, nanti Anda akan terkejut lagi dengan banyaknya oligar-oligar itu terbuka, karena ini memang misi. Sekali lagi, presiden kita adalah seorang militer yang sangat mengerti bagaimana mengelola negara. Dia pinter lempar batu sembunyi tangan, filosofi Pak Harto. Kalau Anda kenal Pak Harto begitu, tetap smiling, tetap pura-pura nggak tahu gitu ya. Padahal semua by design. Nggak ada sesuatu ini yang tidak didesain, apalagi seperti orang kayak Pak Prabowo. Jika memang benar apa yang disampaikan Mardigu di atas, maka setidaknya ada 2 cara yang akan ditempuh Prabowo, yakni cara lunak dan cara kasar. Melalui cara lunak, Pak Prabowo bisa saja sedang berkompromi dengan para oligarki tersebut untuk bekerja sama membangun Indonesia. Misalnya dengan mengajak mereka untuk memindahkan kantong-kantong duit di luar negeri ke Indonesia sehingga bisa menjadi modal investasi dalam negeri. Namun jika cara ini tidak berhasil,
maka cara keras pun ditempuh, yakni dengan menggunakan instrumen hukum demi membongkar skandal dan bisnis gelap para oligark tersebut. Saudara, akan kita melihat kalangan oligarki yang akan terkapar jika saja mereka melawan. Tentu, ini bukanlah mainan biasa. Seorang jenderal dan seorang Kopassus akan memburunya, bahkan lari ke kutub selatan dan kutub utara akan dihabisi. Dan itu bukanlah janji biasa. Satu hal yang pasti, kelompok oligarki di Indonesia sedang menguasai sektor-sektor ekonomi utama seperti sumber daya alam, perbankan, tanah, telekomunikasi, media, dan infrastruktur yang memungkinkan mereka memengaruhi kebijakan politik dan sosial untuk melayani kepentingan mereka sendiri. Dalam sumber daya alam, oligarki mendominasi perusahaan minyak, gas, dan mineral yang sering menimbulkan konflik kepentingan. Oligarki di industri pertambangan bahkan telah mampu mempengaruhi proses politik dengan mendukung kandidat presiden yang mereka yakini dapat mengakomodasi kepentingan mereka dengan baik. Untuk itu, saudara, operasi oligarki ini bukanlah operasi sembarangan. Tentu dibutuhkan seorang atau pasukan-pasukan khusus yang sudah terdidik dan terlatih. Siapa mereka? Kita habisi. Siapa kekuatan mereka? Juga dihabisi. Dalam sumber daya alam, oligarki mendominasi perusahaan minyak, gas, dan mineral yang sering menimbulkan konflik kepentingan. Oligarki di industri pertambangan bahkan telah mampu mempengaruhi proses politik dengan mendukung kandidat presiden yang mereka yakini dapat mengakomodasi kepentingan mereka dengan baik. Hal ini telah menyebabkan kemunduran demokrasi yang membuat rakyat tidak sejahtera dan tidak berdaulat secara ekonomi. Akibatnya, dalam setiap momentum pemilu, rakyat tidak punya posisi tawar yang kuat dan terpaksa menerima uang untuk ditukar dengan suara. Namun sekarang, semua intrik jahat bernegara itu sudah diketahui Pak Prabowo. Rakyat sedang menanti-nanti kira-kira kapan kejutan besar yang sudah dijanjikan Pak Prabowo akan terjadi. Apa yang akan dilakukan Presiden Prabowo dalam bulan-bulan ke depan? Mari kita bersabar. Merdeka! 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 Itulah yang selalu dicekikkan oleh Presiden yang tercinta kita, Prabowo Subianto. Jenderal yang satu ini bukanlah jenderal sembarangan. Karena itu, kalangan oligarki mau main-main dengan Prabowo, maka habislah kau. Habis dan akan dihabisi. Untuk itu, saudara, tonton terus karena ini sangat penting untuk dipahami. Rakyat sedang menanti-nanti kira-kira kapan kejutan besar yang sudah dijanjikan Pak Prabowo akan terjadi. Apa yang akan dilakukan Presiden Prabowo dalam bulan-bulan ke depan? Mari kita bersabar. Merdeka! Akan berusaha untuk mengakal-akalin pimpinan. Saudara, sudah saya katakan berkali-kali, saya sudah lama jadi orang Indonesia. Teknik akal-akal itu semua saya paham. Saya sekarang merasa semakin percaya, semakin yakin bahwa Indonesia mampu bangkit dan efisien, mampu bangkit dengan tertib dan disiplin, mampu mengelola kekayaan kita, dan kita bertekad mampu mengelola kekayaan kita sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Saudara, dimanapun Anda berada yang tercinta, Presiden tercinta, kita bukanlah seorang janji sipil, tetapi dia adalah janji militer. Janji militer, jika saja oligarki tak mau bekerja sama dengan pemerintah, maka kita habisi dan habisi. Diandalkan.
Tapi ngomongnya korannya nggak turun loh Pak, korannya naik terus gitu. Apa hasil kamu hari ini? Kalau setelah saya lulus juga gitu, kan lulus kan. Saudara, tentu saja ada awal dan juga ada akhir. Karena itu saudara, semoga informasi yang kami berikan ini bermanfaat bagi kita semua. Saya, Gino Samsudin Mirsab, mengucapkan selamat dan selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.